warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada umat manusia untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya, untuk mengajari manusia bagaimana caranya mereka menyembah sembahan mereka, menyembah Allah yang telah menciptakan mereka, dan untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kejahilan, kebodohan menuju kepada cahaya iman dan ilmu yang terang benderang. Sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam tanggung jawab yang beliau emban, dengan berbagai macam tugas dan resiko yang beliau telah tanggung, maka sebagai balasan dari hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau hak yang luar biasa besarnya, di mana hak berbanding lurus dengan suatu kewajiban. Semakin besar kewajiban seorang, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga akan semakin besar. Al-jazaa'u min jinsil amal. Maka tatkala kita bisa membayangkan bagaimana besarnya tanggung jawab Nabi SAW, betapa besarnya tugas beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah kita bisa membayangkan bagaimana besarnya hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW dari umatnya. Betapa banyak kewajiban dan seberapa besar kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat ini, yang wajib mereka serahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kesyukuran dan terima kasih atas tanggung jawab dan peran yang diemban oleh Rasulullah SAW. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW telah menjelaskan bagaimana besarnya kewajiban setiap umat Islam kepada Rasulullah SAW. Dalam hadits yang sahih dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Dan tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saya. Dia lebih mencintai saya daripada ayahnya, orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Maka cukuplah satu poin ini, kecintaan kepada Nabi SAW harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada karib kerabat kita yang paling kita cintai. Dan dari kecintaan inilah bersumber berbagai macam bentuk kewajiban-kewajiban. Dari kecintaan kepada Nabi inilah lahir berbagai macam bentuk hak-hak, dari hak-hak Nabi SAW yang harus kita berikan kepada beliau. Dan ini disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, dan ini ucapan yang sangat indah dan masyhur, sering dinukil oleh para ulama dalam pembahasan ini, di mana beliau mengatakan, "Ma min ahadin illa walahu abawan wa maulidan." Tidak ada seorang pun dari manusia kecuali dia memiliki dua ayah
dan dia memiliki 2 hari lahir. Ammal abawan, adapun 2 ayah yang dimaksud, ammal abul awal, adapun ayahnya yang pertama, fa'abuhul jasmani, ayahnya yang sifatnya jasmani, yakni ayah yang merupakan yang dia berasal dari darah dagingnya. Kemudian beliau berkata, yang kedua, wa abu ar-ruhi, yaitu ayah dari rohnya. Manusia ini sebagaimana yang kita ketahui bersama terdiri dari jasad dan roh. Maka jasadnya ini ayahnya adalah ayah kandungnya, sementara rohnya ayahnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan adapun 2 hari lahir. Hari lahir yang pertama, fayauma waladathu ummu, yaitu hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Adapun hari lahirnya yang kedua, fa inda tibaihi li sunnati Rasulillah SAW, hari lahirnya yang kedua dan dia baru teranggap lahir saat itu, yaitu ketika dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena orang yang hidup tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia diibaratkan sebagai orang yang mati, sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran dan juga beberapa perumpamaan yang tersebut dalam hadits Rasulullah SAW, di antaranya dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di sini beliau memperumpamakan Nabi SAW sebagai ayah kita, ayah dari roh, kemudian diperumpamakan atau dikatakan bahwa hari lahir kita yang paling penting, yang lebih baik dan lebih utama adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan juga beliau menjelaskan bahwa dari kedua ayah ini, ayah yang paling besar haknya yang harus kita serahkan pada dia adalah Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah SAW. Karena ayah jasmani hanya memberikan kepada kita perlindungan dari panasnya matahari, hanya memberikan perlindungan kepada kita dari panasnya rasa lapar. Akan tapi Rasulullah SAW memberikan perlindungan kepada kita dari panasnya api neraka. Maka tentunya hak beliau jauh lebih besar dibandingkan haknya orang tua. Karena Nabi SAW bersabda, la innamat ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Yani ketika orang tua memerintahkan sesuatu dan bertentangan dengan perintahnya ayah kita Rasulullah Muhammad SAW, maka perintah Rasulullah itu lebih diutamakan dan lebih berhak untuk diamalkan ketika perintah orang tua jasmani kita bertentangan dengan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ada 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai hak Rasulullah SAW yang harus kita berikan kepada beliau. Hal yang pertama tentunya adalah mengikuti atau melaksanakan semua perintah beliau dan menjauhi semua larangan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul." Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak akan mungkin memerintahkan kecuali kebaikan dan tidak pernah menyuruh kecuali kepada jalan-jalan yang benar. Maka semua ucapan yang keluar dari lisan beliau secara umum itu wajib untuk didengarkan, wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk diamalkan dan diyakini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaknya waspada, khawatir orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an amri, perintah beliau. An tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh sebuah ujian, fitnah, yakni kesyirikan. Aw yusibuhum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan siksaan yang sangat pedih. Ditimpa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapa saja agar waspada, hati-hati jangan sampai mereka bertindak dengan tindakan yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Dan amar di sini bermakna umum, semua perintah beliau. Sampai-sampai para ulama mengkategorikan hal ini dalam perkara amal-amalnya sunnah.
Karena amal-amalnya sunnah itu termasuk amrun Nabi SAW, termasuk dari perintah Nabi SAW. Yang membedakan antara wajib dengan sunnah, bahwa kalau wajib amrnya amrun jazim, perintah yang sifatnya harus. Sementara sunnah adalah amrun ghairu jazim, perintah juga tapi tidak harus. Maka dari sini para ulama memahami keumuman lafaz yang terdapat dalam ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, yakni perintah beliau, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Waspadalah jika mereka menyelisihinya. Mereka akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan siksaan yang pedih. Karenanya lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ma min syai'in min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu illa fa'altuhu ana. Fa inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an-nazir." Kata beliau, tidak ada satu pun perkara yang merupakan perintah Nabi SAW, baik itu yang diistilahkan oleh orang belakangan wajib maupun sunnah, kecuali saya juga akan mengerjakannya, kecuali saya juga mengikutinya dan mengerjakan perintah tersebut. Tidak peduli apakah itu perintahnya jazim, yang perintah yang harus maupun perintah yang tidak harus, karena ayatnya berlaku umum. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada satupun perintah Nabi SAW kecuali saya kerjakan. Kenapa? Saya khawatir jika saya meninggalkan satu saja perintah Nabi SAW, walaupun perintah yang sunnah, saya akan menyimpang, saya akan keluar dari jalan yang lurus. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada para tabi'in, salah satu generasi umat ini yang terbaik, para ulama tabi'in, beliau berkata, "Innakum la ta'maluna amalan narahu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kalian wahai tabi'in mengerjakan sebuah amalan yang kalian anggap enteng, padahal amalan tersebut kami memandang amalan tersebut pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami menganggapnya sebagai suatu amalan yang membinasakan. Maka sinilah lihat bagaimana perbandingan pemahaman, perbandingan ilmu yang sangat jauh antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan orang-orang sepeninggal mereka. Di zaman mereka tidak dikenal istilah wajib dan istilah sunnah. Tidak dibedakan antara perintah Nabi SAW yang jazim, yang harus dikerjakan, dengan perintah yang tidak harus dikerjakan. Dikarenakan lafaz perintah Allah Subhanahu wa taala bermakna umum, yaitu semua perintah Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW bersabda, atau Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Dan sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam kehinaan. Maka ini hal yang pertama, wajib atas setiap muslim untuk memenuhi dan menjalankan setiap perintah Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin ikhtiar, dan ini tentunya yang kita tuntut, sebagaimana amalnya para sahabat, tidak kita bedakan antara perintah Nabi yang wajib dan perintah Nabi yang sunnah. Apalagi telah ada pemahaman dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang kita sebutkan tadi, bahwa penyimpangan tersebut terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba gara-gara dia meninggalkan perintah Nabi SAW yang dianggap oleh orang-orang sebagai amalan yang sunnah. Ini hal yang pertama, kewajiban mengikuti semua perintah Nabi SAW, semua amrun Nabi SAW, baik perintahnya yang diharuskan maupun perintah beliau yang tidak diharuskan. Kemudian kewajiban yang kedua, dan ini tidak kalah pentingnya tentunya, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Telah masyhur hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Barang siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka dia tertolak. Dan dalam sebagian riwayat, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dia tertolak. Hari ini, hari yang pertama, siapa yang memunculkan perkara baru, ini ancaman bagi orang yang memunculkan perkara baru dalam agama, walaupun dia sendiri tidak mengamalkannya, tapi dia yang memunculkan, maka ini terkena hukum ini. Sementara lafaz yang kedua, "Man amila amalan," ini ancaman ditujukan bagi orang yang mengamalkannya, walaupun bukan dia pencetusnya. Maka dua hal ini mencakup semua larangan atau larangan beramal dengan amalan yang baru dalam agama. Diancam orang yang memunculkannya walaupun dia tidak mengamalkannya, dan diancam juga orang yang mengamalkannya walaupun bukan dia yang memunculkan amalan baru tersebut. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah, "Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah,
tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sampai beberapa ayat. Bukankah telah datang kepada engkau wahai Muhammad kabar tentang hari kiamat, di mana pada hari kiamat tersebut wajah-wajah tertunduk hina, rendah, amilatun nasibah. Pemilik wajah itu ketika di dunia mereka adalah amilah, orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, mengerjakan amalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasibah, dan mereka lelah dalam beribadah. Mereka capek dalam beribadah. Tapi Allah Ta'ala berfirman, tasla naran hamiyah. Orang-orang yang capek beribadah ini akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang lelah dalam beribadah kepada Allah akan masuk neraka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tusqa min 'ainin aniyah, diberikan minuman dari air yang sangat panas. Sampai beberapa ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diterangkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang lelah beribadah, yang capek beribadah ini, dia hanya mengandalkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam cara pelaksanaan ibadah tersebut sama sekali tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karenanya kecapean atau kelelahan dia dalam beribadah tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia masuk ke dalam neraka dikarenakan ibadah yang dia kerjakan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala kita sembah dengan perintah Nabi SAW, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan bid'ah, amalan-amalan yang baru dalam agama, bukan dengan amalan mayoritas keumuman kaum muslimin, bukan dengan amalan jumhur kebanyakan para ulama, tapi disembah dengan perintah Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam dunyahnya, ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli 'abidihi wa huma qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Beribadah kepada Ar-Rahman itu harus disertai dengan cinta yang luar biasa, cinta yang mencapai pada puncaknya. Ma'dulli 'abidihi, selain cinta harus berbarengan dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huma qutbani, dan dua inilah, cinta dan tunduk inilah merupakan porosnya ibadah. Wa madaruhu bil amri rasulihi, kemudian tempat perputaran ibadah tersebut di atas perintah, yakni perintah Rasulnya. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan menyembah Allah dengan hawa nafsu, bukan juga dengan dengan keinginan jiwa, dan juga bukan pula dengan syaitan. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Bukan dengan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah, bukan dengan pendapatnya Imam Malik, bukan dengan pendapatnya Syafi'i dan Ahmad, bukan dengan pendapatnya para ulama selain di antara mereka. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala pernah berkata, saya heran melihat orang-orang yang mengamalkan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, padahal telah datang sabda atau hadis dari Nabi SAW yang menentang pendapat Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Maka ini merupakan mazhab dari seluruh para ulama bahwa al-amal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada Al-Qur'an, hanya ada sunnah. Tidak ada amalan kebanyakan para ulama, tidak ada amalan kebanyakan orang-orang, tidak ada kebanyakan amalan para penuntut ilmu, tidak ada amalan kebanyakan. Maka sungguh mengherankan ketika di zaman ini atau di zaman-zaman sebelum ini, jauh dari dahulu, dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i, para pengikut mazhab Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, sampai di zaman sekarang, mereka berdalilkan atau sengaja meninggalkan hadis Nabi SAW karena hadis tersebut bertentangan dengan ucapan imam mereka, bertentangan dengan mazhab yang terdapat pendapat yang terdapat dalam mazhab mereka. Atau lebih parah lagi, mereka meninggalkan hadis Nabi SAW karena amalan kebanyakan orang-orang di situ adalah bertentangan dengan hadis tersebut. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang merupakan kewajiban dari setiap hamba, setiap umat kepada Rasulullah SAW yang wajib mereka berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian hak yang terakhir, yang ketiga, yang wajib kita serahkan kepada Nabi SAW adalah mendahulukan ucapan beliau dibandingkan ucapan seluruh manusia, dan tidak mendahulukan ucapan siapapun dari para ulama dibandingkan ucapan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah, ucapan Allah dan ucapan Ar-Rasul. Kata para ulama, dilarang mendahului ucapan Allah dan ucapan Rasul. Di antara bentuknya adalah belum diperintah dia sudah kerjakan. Walaupun nanti akan disuruh, tapi belum disuruh dia sudah kerjakan duluan. Ibarat ada orang yang contohnya misalnya ada orang yang sholat sebelum masuk waktu, dia akan disuruh sholat nanti, tapi belum masuk waktunya, belum disuruh, dia sudah mengerjakan sholat. Ini di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Dia tidak disuruh, kemudian dia mengerjakannya. Atau dia mengerjakan sesuatu padahal bukan demikian yang diperintahkan. Bukan demikian yang diperintahkan. Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, tapi justru dia mengerjakan sebaliknya. Dan juga di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ataukah dia mengerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan, tapi dia menambah atau mengurangi pada perintah tersebut. Dia menambah atau mengurangi perintah tersebut. Ataukah Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan satu pun amalan pada masalah tersebut, tapi dia mengerjakan sebuah amalan pada permasalahan tersebut. Ini semua bentuk-bentuk taqaddum, mendahului Allah dan Rasulnya. Dan tentunya yang jelas masuk ke dalamnya adalah apa yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu seorang menolak sabda Nabi SAW, menolak hadis Nabi SAW hanya karena bertentangan dengan amalan seorang alim menurut dia. Menolak hadis Nabi SAW hanya karena hadis tersebut tidak diamalkan oleh kebanyakan orang-orang di antara mereka. Menolak hadis Nabi SAW hanya dikarenakan ketika mengamalkan hal tersebut, maka mungkin mazhab dia akan gugur, pendapat yang dia bela selama ini akan gugur, sehingga dia pun menolak hadis Nabi SAW hanya dikarenakan egois, ingin bahwa pendapat yang diamalkan tersebut adalah pendapatnya, padahal dia mengetahui betul bahwa hal tersebut menyelisih hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang mendahulukan ucapan manusia dibandingkan ucapan Nabi SAW, antah batu amalukum. Atau Allah Subhanahu wa taala firman, la ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suara kalian di hadapan Nabi, dan jangan memanggil Nabi dengan panggilan seperti kalian panggil teman-teman kalian. Kenapa? Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka amalan kalian akan terhapus sementara kalian tidak menyadarinya. Maka dari sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, kalau ada orang yang berteriak meneriaki Nabi saja, amalannya bisa terhapus. Amalannya terhapus. Maka tentunya orang yang meninggalkan sabda Nabi gara-gara mengikuti ucapan orang yang berilmu, itu jauh lebih pantas untuk terhapus amalannya. Lebih pantas untuk terhapus amalannya. Maka waspada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai banyak amalan-amalan kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan kita menolak hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan apa yang kita amalkan. Karena ialah di sini ada dituntut seorang muslim untuk menuntut ilmu, insaf dalam beramal, insaf dalam beramal, adil dalam menyikapi hadis Rasulullah SAW, dan hendaknya dia memperhatikan betul bahwasanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Inilah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan sebaik-baiknya semua hak Rasulullah SAW yang dibebankan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.